Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Agis Anggoro dari Prodi Manajemen dengan NIM 2021 0101 081. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fenomena bahasa pergaulan di Indonesia. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Bahasa memegang peran yang sangat penting. Bahasa merupakan salah satu kebutuhan manusia yang paling penting. Melalui bahasa, manusia memiliki alat untuk berinteraksi atau berkomunikasi dalam arti menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau perasaan. Dalam penggunaannya, bahasa menjadi sangat beragam. Keragaman bahasa sangat tergantung pada kebutuhan dan tujuan komunikasi. Bahasa dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Dengan berkembangnya peradaban manusia, termasuk Indonesia, penutur bahasa memiliki cara berkomunikasi yang berbeda. Bahkan, pilihan metode komunikasi menjadi tidak hanya semakin bervariasi, tetapi juga semakin canggih. Rumusan masalah. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Bagaimana bentuk penggunaan bahasa Indonesia dalam media sosial? 2. Apa fungsi sosial penerapan bahasa slang atau prokem dalam media sosial? 3. Apa faktor pemicu penggunaan bahasa slang atau prokem di media sosial? Tujuan berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari karya ilmiah ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mempelajari bagaimana bahasa Indonesia digunakan di media sosial. 2. Untuk meneliti fungsi sosial penggunaan bahasa gaul atau prokem dalam media sosial. 3. Untuk mengungkap faktor penyebab kesalahan penggunaan bahasa gaul atau prokem di media sosial. Manfaat yang diharapkan dari lakunya karya ilmiah ini dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Manfaat teoritis hasil penelitian ini akan menambah wawasan teori terkait penggunaan bahasa di media sosial. 2. Manfaat praktis secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Hasil karya ilmiah ini dapat memberikan informasi kepada mahasiswa tentang adanya faktor sosio-linguistik yang berlaku pada penggunaan bahasa di media sosial. B. Penggunaan media sosial. Hasil karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bahasa Indonesia pada media sosial yang digunakan oleh pergaulan. Bab 2. Pembahasan masalah. Bentuk penggunaan bahasa Indonesia di media sosial internet di Indonesia berkembang pesat dengan diiringi dengan berbagai infrastruktur yang memadai seperti telepon seluler, laptop, dan biaya internet yang terjangkau. Seiring berkembangnya teknologi internet dan ponsel, begitu pula media sosial kini mengakses jejaring sosial yang dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, hanya dengan menggunakan ponsel. Fungsi sosial penggunaan bahasa slang dan prokem dalam media sosial. Perbedaan linguistik yang muncul ketika menggunakan bahasa di jejaring sosial Facebook dan Twitter memunculkan fungsi sosial yang berbeda. Rata-rata penggunaan jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter menggunakan bahasa mereka dalam status 5 mereka sebagai ekspresi perasaan mereka. Berikut fungsi sosial yang ditemukan dalam penelitian. Fungsi personal adalah penggunaan bahasa untuk menggunakan perasaan atau yang dirasakan oleh si penutur. Misalnya Instagram Rambetura. Lupa upload, kemarin handphone jadul ketemu Babang Tamfuan. Uluh makin kece aja bang. Kedua, fungsi mengajak. Fungsi mengajak adalah fungsi bahasa untuk mengajak dalam kegiatan tertentu. Mengungkapkan untuk melakukan sesuatu dengan bersama-sama. Seperti di Twitter @fahmi_baihaqi. Sabtu gini gak ada kegiatan, mending nongsi yuk. Teks di atas bersifat mengajak karena penutur mengajak penggunaan Twitter lainnya untuk pergi nongkrong bersama. Ketiga, fungsi meminta maaf. Fungsi meminta maaf adalah fungsi untuk meminta maaf atas kesalahan penutur yang telah ia perbuat. Misalnya ada SMS dari 082xxx0. Aldano, maaf banget bro, gue gak niat untuk malu-maluin lo. Teks di atas merupakan kesalahan penutur yang diperbuat dan meminta maaf terhadap korban. Faktor penyebab penggunaan bahasa slang atau prokem di media sosial. 1. Faktor lingkungan. Lingkungan tempat anak-anak tumbuh dan berkembang memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa di lingkungan perkotaan akan berbeda dengan di pedesaan. Demikian juga perkembangan bahasa di daerah pesisir, di pegunungan dan daerah terpencil, dan di kelompok sosial lainnya. 2. Faktor gengsi.
Banyak remaja berusaha menggunakan bahasa gaul agar tidak ketinggalan zaman, menuntut mereka untuk mengikuti waktu. Salah satunya adalah pergaulan bahasa slang atau prokem, yaitu bahasa tulis berupa campuran bahasa gaul bahasa asing, terutama bahasa Inggris, singkatan, kode, angka, dan simbol. Alasan menggunakan bahasa ini adalah karena tidak ingin disebut anak desa atau anak kampungan. 3. Faktor idola. Kegemaran seseorang terhadap idolanya sedikit mempengaruhi pemakaian bahasa sehari-hari. Bahasa yang digunakan oleh para remaja dikarenakan oleh apa yang mereka tonton atau dengar. Pada Instastory, Instagram Story, idola mereka contohnya dengan menggunakan bahasa asing yang membuat mereka mengikuti bahasa yang digunakan oleh idola mereka. Dengan begitu, para remaja yang mengidolakan mencoba untuk mempraktekannya dalam bahasa sehari-hari yang mereka beranggapan bahwa apa yang dituturkan oleh idola mereka ialah bahasa yang keren dan kekinian. Bab 3. Penutup. Dari penelitian ini, bentuk penggunaan bahasa di jejaring sosial Facebook dan Twitter dapat berupa kata-kata baik kata sederhana maupun kompleks, kalimat, klausa, kalimat, dan wacana. Apalagi berbagai macam bahasa yang digunakan untuk menulis status di Facebook dan Twitter juga sangat unik dan menarik, seperti dari kepo, cius, dan lain-lain. Selain kosakata tersebut, penggunaan fun emoticon juga sering hadir dalam penggunaan variasi bahasa. Saran: dengan menggunakan bahasa gaul atau prokem dapat membuat ancaman bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pada dasarnya, bahasa yang digunakan tidak selalu bermakna baik, melainkan kosakata yang diubah demi kerahasiaan suatu kelompok dan dapat bermakna yang kotor. Karena bahasa gaul atau prokem bertujuan untuk tidak dapat dimengerti apa yang sesama anggotanya dilontarkan dalam publik atau umum. Maka dari itu, bisa saja membuat ambigu bagi pendengar yang tidak mengerti. Namun, dari itu semua merupakan kreativitas anak remaja untuk berkomunikasi di media sosial. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.